Dari Surabaya kami ajak Anda bergeser ke wilayah Garut, pemirsa, di mana Polres Garut membuka posko pengaduan untuk para korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang oknum dokter berinisial MSF di wilayah Garut, Jawa Barat. Posko pengaduan dibuka semenjak oknum dokter MSF alias Dr. Iril ditetapkan sebagai tersangka. Posko ini memfasilitasi korban pelecehan seksual oknum dokter dengan jaminan privasi dan identitas yang dijaga. Hingga saat ini mayoritas pasien yang mengaku sebagai korban masih enggan untuk melaporkan tindakan oknum dokter Iril ke pihak kepolisian. Hal ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah kekhawatiran korban akan identitasnya terungkap. Baik, memang inilah sebenarnya kendalanya, kadang-kadang korban ini takut untuk melapor karena malu identitasnya. Iya. Betul, karena ini juga merupakan bisa dibilang salah satu aib ya, ini yang ditakutkan oleh para korban untuk bercerita. Iya, dan juga terkait dengan kasus ini, di Instagram Ustadz Dasat Latif ini dia mengatakan bahwa untuk menghindari atau meminimalisir hal-hal seperti ini sebaiknya perempuan itu berobatnya ke dokter perempuan. Tapi apakah itu boleh atau bisa memilih begitu di rumah sakit seperti itu? Kita akan langsung menghubungi Ustadz Dasat Latif melalui Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz Dasat, ini terkait dengan kasus oknum dokter cabul yang akhir-akhir ini banyak mencuat gitu Ustadz. Kemudian Ustadz mengatakan bahwa untuk menghindari kejadian seperti ini sebaiknya memang perempuan berobat ke dokter perempuan. Karena haram hukumnya jika berobat ke dokter laki-laki tapi bisa memilih dokter perempuan. Itu sebenarnya hukumnya seperti apa sih Ustadz? Ya, sebenarnya masalah ini membenarkan fatwa ulama yang sejak dulu, jadi bukan sekarang, sejak puluhan tahun yang lalu sudah mengeluarkan fatwa bahwa perempuan haram berkonsultasi kepada dokter laki-laki selama masih ada dokter sesama perempuan. Tujuannya fatwa ini adalah menghindari hal-hal yang seperti sekarang terjadi, yang kita bahasakan dalam bahasa Indonesia pelecehan seksual. Karenanya fatwa Majelis Ulama ini sangat beralasan dan bisa terbukti saat sekarang ini. Boleh perempuan berkonsultasi kepada dokter laki-laki dengan catatan keadaannya darurat. Apa yang dimaksud darurat? Pertama, mengancam jiwa pasien. Dan pada saat itu, tidak ada dokter di kawasan itu kecuali satu dokter laki-laki. Ya, jadi, dalam kasus pasien terancam jiwanya, kalau tidak segera diatasi, sementara yang mampu mengatasi pada saat dan kondisi tersebut, hanya ada satu dokter di wilayah itu. Maka agama dalam hal ini Allah tidaklah akan menghukum perempuan yang berkonsultasi kepada dokter laki-laki ini karena keadaannya darurat. Yang kedua, dekat dengan keadaan kedaruratan. Dalam arti memang ada dokter perempuan di kawasan itu, tapi apabila menjangkau dokter perempuan ke sana, kondisi janin atau keadaan perempuan hamil tersebut bisa terancam diri dan janinnya, maka dia dibenarkan untuk berkonsultasi kepada dokter laki-laki. Namun, apabila kedua kondisi ini tidak terjadi pada pasien, maka haram hukumnya perempuan berkonsultasi kepada dokter laki-laki. Nah, tujuannya apa? La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nah, zina ini potensi terjadi apabila dokternya lawan jenis. Pendapat ini sesungguhnya telah diteliti, ya, fatwa ini
telah diteliti oleh ulama Timur Tengah bernama Bapak Syekh Profesor Muhammad Mukhtar As-Sikiti. Beliau khusus mengangkat beberapa kasus-kasus medis di Mesir, di Saudi, dan beberapa negara Timur Tengah, menulis disertasi untuk mencapai gelar doktoral di bidang hukum. Lalu kemudian beliau menulis buku yang berdasar pada penelitian dan riset doktornya ini yang berjudul adalah Ahkamil Jihayat At-Tibiyah, yang artinya adalah hukum Islam tentang operasi medis. Jadi persoalan seperti ini salah satu pakar fikih di Timur Tengah yang khusus mengabdikan diri dan ilmunya untuk mengkaji kasus-kasus medis seperti ini. Baik. Dan membuat kesimpulan bahwa ini tentu membuat hukum seperti ini bukan persoalan yang ujuk-ujuk, bukan persoalan yang gampang, karena dipertanggungjawabkan di dunia sampai di akhirat. Fatwa seperti ini tentu tidak asal dibikin, tentu melalui pertimbangan ilmu dan renungan keimanan yang sangat mendalam, barulah dibuat fatwa bahwa selama kondisinya tidak darurat, maka perempuan haram untuk berkonsultasi kepada dokter lawan jenis. Bahkan dalam bukunya tersebut dijelaskan, apabila ada dua dokter, satu dokter muslim, satu dokter non-muslim, dan dokter non-muslimnya itu adalah perempuan, sementara dokter muslimnya lelaki, maka tetap wajib pasien perempuan berkonsultasi kepada dokter perempuan meskipun dia berbeda agama. Baik Pak Ustadz, kalau kemudian jika memang ada fatwa ini bahwa haram hukumnya seorang pasien perempuan berobat ataupun berkonsultasi kepada dokter laki-laki ya, bagaimana kemudian dari Pak Ustadz sendiri akan mendorong fatwa ini ke MUI agar segera diterapkan begitu di Indonesia, Pak Ustadz? Ya tentu idealnya bukan saya yang mendorong, siapalah saya ini Dasat Latif yang tinggal di Makassar ya. Tentu majelis ulama lah yang proaktif untuk merespon kasus seperti ini. Dan saya sangat yakin banyak sekali pasien-pasien yang mengalami seperti ini cuma malu mengungkapkannya karena harga diri ini, malu terpublikasi. Tapi saya yakin bukan hanya ini kasusnya, pasti banyak, cuma malu mengungkapkan. Kemudian yang kedua, bukan saja ulama, tetapi politisi. Dalam hal ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia harus mengambil hak inisiatif untuk membuat undang-undang perlindungan terhadap pasien. Kemudian, 3, kode etik organisasi atau perhimpunan atau apalah namanya, Ikatan Dokter Indonesia juga harus membuka diri, memberikan pembinaan terhadap dokter. Yang keempat, perlu kerjasama antara Departemen Agama dan Departemen Kementerian Pendidikan. Harus ada syarat-syarat ketat untuk menerima jenis kelamin laki-laki mengambil dokter bagian obgyn ini. Ya, harus ada pertimbangan yang betul-betul khusus untuk masalah ini. Baik. Tentu ya, pendapat dan opini saya ini adalah pandangan Dasat Latif, tidak mewakili pandangan siapa-siapa, tetapi saya mengambil pandangan pribadi saya yang berdasar pada fikih yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Muhammad Mukhtar tadi. Ya Ustadz, ketika seorang pasien berobat ke rumah sakit kan dihadapkan pada pilihan bahwa ini mendesak, kemudian ketika di rumah sakit itu ternyata spesialisasi yang dituju tidak ada perempuan dan ternyata cocok dengan dokter spesialis yang laki-laki, bagaimana Ustadz menerapkan tersebut?
Pada posisi seperti ini, maka pasien kalau dia punya iman, ya, itulah perbedaannya pasien yang imannya kuat dengan fasik. Nah, maka dia punya pilihan adalah mencari rumah sakit yang ada dokter laki-lakinya. Dia harus pilihan dulu, harus tetap memilih dokter yang ada rumah sakit atau klinik yang ada dokter perempuannya. Namun sekiranya kondisinya jauh dan harus ditindak segera, kalau tidak ditindak segera akan mengancam jiwa ibu dan janin yang ada di dalam rahim, maka hal inilah yang disebut darurat, sehingga dia boleh untuk melakukan Baik, Pak Ustadz. konsultasi kepada dokter yang berlawanan jenis. Baik. Baik. Baik, terima kasih Ustadz Ya. Jasad atas waktunya sudah memberikan pencerahan ya, Ya. mengenai Betul sekali. fatwa Terima Sebagian Besar kasih. Ulama terkait dengan dokter perempuan dan dokter Ya. laki-laki dalam penerapannya di sistem pelayanan medis atau Kesehatan di Indonesia. Terima Baik, kasih, terima selamat kasih. pagi. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Ustadz. Sehat Pak Ustadz, selalu. sehat selalu. Dan pemirsa, tentunya Apa Kabar Indonesia Pagi akan rehat sejenak dan kembali dengan dialog ini korban pelecehan seksual oleh oknum dokter di IGD Rumah Sakit Persada Kota Malang, Jawa Timur. Tercatat sudah ada 4 orang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.